Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Pada video kami kali ini, kami akan menjelaskan mengenai praktek tools dan teknik untuk membuat perencanaan pengelolaan risiko. Untuk proses plan risk management, tools dan teknik yang kami gunakan yaitu expert judgment, data analisis, atau hasil rapat. Yang pertama yaitu expert judgment. Expert judgment itu memastikan pembentukan komprehensif dari rencana manajemen risiko. Penilaian dan keahlian harus mempertimbangkan kelompok atau individu dengan pelatihan khusus atau pengetahuan tentang subjek area seperti manajemen senior, stakeholder, proyek manajer yang telah bekerja pada proyek di daerah yang sama, subjek ahli dalam bisnis atau wilayah proyek, kelompok dan konsultan industri, dan profesional dan teknik asosiasi. Yang kedua, ada data analisis yang menganalisis stakeholder. Konteks pengelolaan risiko adalah kombinasi dari sikap risiko, stakeholder, dan exposure. Risiko strategis yang diberikan proyek berdasarkan konteks proyek secara keseluruhan. Misalnya, analisis profil risiko stakeholder dapat dilakukan untuk kelas dan memenuhi syarat risk appetite proyek, stakeholder, dan toleransi. Teknik lainnya seperti penggunaan strategi lembar penilaian risiko yang digunakan untuk memberikan penilaian tingkat tinggi exposure risiko proyek berdasarkan konteks proyek secara keseluruhan. Tergantung pada penilaian ini, tim proyek dapat mengalokasikan sumber daya yang tepat dan fokus pada aktivitas manajemen risiko. Yang ketiga ada meetings. Untuk meetings, tim proyek mengadakan pertemuan perencanaan untuk mengembangkan rencana manajemen risiko. Peserta pada meetings atau pertemuan ini mungkin termasuk manajer proyek, anggota tim proyek yang dipilih, pemangku kepentingan atau stakeholder, lalu siapapun dalam organisasi dengan tanggung jawab untuk mengelola perencanaan risiko dan kegiatan pelaksanaan dan lainnya sesuai kebutuhan. Output dari kegiatan ini dirangkum dalam rencana manajemen risiko. Dalam proyek sewa printer yang kami lakukan, kami melakukan beberapa teknik. Yang pertama meetings, yaitu kami melakukan pertemuan untuk mengetahui hambatan-hambatan dan membicarakan penilaian resiko untuk resiko manajemen plan. Lalu kami juga melakukan historical review of similar project, yaitu kami melihat dan mempelajari proyek-proyek yang mirip dengan proyek kami saat ini. Lalu ada untuk data analis, kami mempelajari stakeholder yang memungkinkan untuk terjadinya hambatan. Lalu yang satu yang belum kami lakukan itu ada expert judgment, yaitu bertanya kepada para ahli tentang sewa printer yang kami lakukan. Berikut ini adalah dokumen risk management plan yang telah kami buat. Nah, sebelum membuat dokumen risk management plan ini, kami harus memastikan bahwa unsur-unsur ataupun segala informasi yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi resiko telah diselesaikan sebelumnya. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan lingkup kerja, jadwal, sumber daya, dan unsur biaya, yaitu mengembangkan proyek WPS, mengembangkan detail schedule, mengestimasi biaya proyek, dan mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dan yang tersedia. Kemudian menentukan batas standar minimum dan maksimum, yaitu schedule, cost, dan resource-nya. Kemudian standar pelaporan kebutuhan, yaitu ada format, distribusi frekuensi, dan daftar distribusi telah dipastikan itu telah ditentukan sebelumnya. Kemudian menentukan peran dan tanggung jawab risk management, di mana project manager memimpin rapat penilaian risiko, kemudian tim proyek berpartisipasi dalam rapat penilaian risiko, stakeholder berpartisipasi dalam pertemuan penilaian risiko, dan sponsor proyek dapat berpartisipasi dalam pertemuan penilaian risiko. Kemudian
pada dokumen ini ada risk management approach, yaitu pendekatan yang telah dilakukan untuk mengelola resiko pada proyek ini adalah tim proyek mengidentifikasi, menilai, dan meranking berbagai macam resiko. Jadi di sini nanti akan dijelaskan pendekatan seperti apakah yang akan digunakan tim dalam mengidentifikasi resiko-risiko pada proyek sewa printer ini. Nah, kemudian resiko-risiko tersebut akan diidentifikasi melalui rapat penilaian risiko dan historical review of similar projects, di mana tim akan memberikan review sejarah dari proyek yang memiliki kemiripan dengan tujuan untuk menentukan resiko-risiko paling umum dan strategi yang dilakukan untuk memitigasi resiko tersebut. Nah, setelah diidentifikasi, terdapat risk qualification and prioritization, di mana semua risiko yang telah teridentifikasi akan dinilai untuk mengidentifikasi sejauh manakah akibat yang mungkin akan ditimbulkan dari resiko tersebut. Nah, di sini untuk menentukan resiko manakah yang harus diatasi, resiko manakah yang harus dihindari, kita menggunakan pendekatan sebagai berikut. Kita menentukan seberapa besarkah kemungkinan terjadinya pada suatu resiko. Jika kita menggunakan status high, maka resiko itu kemungkinan terjadinya sebesar 70%. Kemudian status medium antara 30 hingga 70% kemungkinan resiko itu terjadi, dan low di mana di bawah 30% kemungkinan resiko itu terjadi. Kemudian ada dampak, yaitu dampak yang akan terjadi jika resiko tersebut muncul. Ada 3 status, yaitu high, medium, dan low. Di mana high yaitu resiko yang punya potensial untuk memberikan dampak besar pada biaya, jadwal, atau performa proyek. Kemudian medium, di mana dampak yang diberikan itu tidak begitu besar dan tidak begitu rendah, jadi sedang. Kemudian low, ini akan memberikan dampak yang kecil pada biaya, jadwal, dan performa proyek. Nah, kemudian resiko-resiko yang telah kita diidentifikasi tersebut akan dilakukan monitoring juga. Jadi selama meetings, tim proyek yang dilakukan selama seminggu sekali, risk manager selalu memberikan update, namun hanya risiko yang jatuh pada periode waktu saat ini yang akan dibahas. Pemantauan risiko yang akan menjadi proses yang selalu berhubungan selama proyek ini berlangsung. Kemudian ada risk mitigation and avoidance, di mana kita akan mengidentifikasi, resiko yang telah diidentifikasi akan dievaluasi untuk menentukan bagaimanakah resiko-resiko tersebut memberikan pengaruh terhadap batasan-batasan yang ada, yaitu biaya, kemudian jadwal, kualitas, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan membuat risk register, yaitu dokumen yang berisi daftar potensi kejadian resiko yang telah diidentifikasi, di mana isinya adalah penyebab resiko tersebut, kemudian ada probabilitas ataupun kemungkinan terjadinya resiko tersebut, dampak dari setiap kejadian resiko bagi perusahaan, kemudian pemilik risiko atau penanggung jawab dari masing-masing risiko, status resiko apakah itu high, medium, atau low, kemudian rencana tindakan respon yang akan dilakukan terhadap resiko tersebut. Nah, ini adalah detail risiko yang telah kami identifikasi. Ada 5 risiko. Yang pertama adalah masalah komunikasi dengan tim dan stakeholder. Kemudian yang kedua adalah kesalahan pemasangan desain jaringan printer.
Kemudian yang ketiga adalah performa produk yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang ketiga adalah proses maintenance yang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah keterlambatan pengembalian printer. Nah, dari daftar risiko ini, kami menyusun risk breakdown structure berdasarkan 4 aspek, yaitu technical, external, organization, dan management, di mana resiko pada technical ini yaitu pada resiko R2 dan R3, yaitu kesalahan pemasangan desain jaringan printer dan performa produk yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian untuk yang eksternal R5 yaitu keterlambatan pengembalian printer. Kemudian untuk aspek organization yaitu proses maintenance tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah manajemen, di mana masalah komunikasi dengan tim dan stakeholder.